Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Yang saya hormati Bu Hilka Yuliani sebagai dosen pembimbing kami mata kuliah pangan fungsional. Tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, di mana saya sendiri yaitu sebagai moderator dan Daryana sebagai pemateri pertama dan Selvia Novita sebagai pemateri kedua. Di mana terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu lemak tiruan. Tiruan adalah suatu jenis kolesterol yang terdapat pada produk binatang, yaitu otak, ginjal, hati, daging, unggas, ikan, dan kuning telur, yang mengandung 275 mg kolesterol. Jadi di sini dijelaskan pengertian lemak, di mana lemak ini adalah bentuk energi berlebih yang disimpan oleh hewan sehingga jumlah lemak dalam hewan dijadikan bahan pangan. Ditentukan oleh keseimbangan energi hewan tersebut secara praktis. Semua pangan hewani mengandung lemak, bahkan daging sapi rendah lemak atau lean meat mengandung 28% lemak yang memberikan kontribusi 77% dari kalori makanan, sedangkan 51% lemak dalam memberikan 73% dari kalori makanan. Semua lemak yang terdapat dari bahan pangan nabati terutama terdapat bentuk minyak dalam serelia seperti jagung atau di dalam kacang-kacangan. Seperti kedelai, lemak terdapat dalam garam maupun dalam endospermanya. Sebagian besar sayur-sayuran dan buah-buahan secara praktis tidak mengandung lemak. Dan selanjutnya yaitu jenis pengolahan lemak, di mana lemak ini beberapa golongan, diantaranya yaitu asam lemak terdiri atas asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Gliserida terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Lipid kompleks terdiri atas lipoprotein dan glikolipid. Non-gliserida terdiri atas sphingolipid dan steroid. Selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Daryana, yaitu pemateri pertama. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu pembagian lemak. Berdasarkan komposisi kimianya, lemak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu lemak sederhana. Lemak sederhana itu tersusun dari trigliserida yang terdiri atas 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contoh dari senyawa lemak sederhana: lilin, plastisin, serta minyak. Yang kedua itu lemak campuran. Lemak campuran itu terdiri dari gabungan antara senyawa bukan lemak dengan lemak. Contoh dari senyawa lemak campuran antara lain lipoprotein, fosfolipid, dan fosfatidilkolin. Yang ketiga itu lemak asli, atau bisa juga disebut dengan derivat lemak. Senyawa yang dihasilkan dari lemak asli itu berasal dari proses hidrolisis lipid. Contoh dari lemak asli itu adalah seperti asam lemak dan kolesterol. Selanjutnya itu sumber lemak. Berdasarkan asalnya,
Sumber lemak dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber lemak yang berasal dari tumbuhan atau juga bisa disebut dengan lemak nabati. Biasanya lemak nabati ini bisa kita jumpai pada tanaman zaitun, kelapa, kemiri, kacang tanah, kedelai, dan sebagainya. Yang kedua itu sumber lemak yang berasal dari hewan atau bisa juga disebut dengan lemak hewani. Biasanya lemak hewani ini bisa ditemukan pada ikan, daging, telur, keju, dan sebagainya. Selanjutnya itu fungsi lemak. 1. Pelindung tubuh dari temperatur suhu yang rendah. Kenapa dikatakan sebagai pelindung tubuh dari temperatur suhu yang rendah? Seseorang yang mempunyai lemak yang banyak ketika berada di kondisi yang dingin, dia itu bisa menghangatkan tubuhnya dengan lemaknya. Yang kedua itu fungsi lemak yang berperan sebagai pelarut vitamin A, E, K, dan D. Yang ketiga itu salah satu penghasil energi tertinggi. Yang keempat salah satu bahan penyusun asam folat empedu. Sifat-sifat lemak. Yang pertama, tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik, seperti eter, CaCl3, benzen alkohol, aseton panas, silen, dan lain-lain. Yang kedua, secara kimia, penyusun utamanya adalah asam lemak. Yang ketiga, lipid mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia, seperti asam lemak esensial atau EVA, contohnya asam linoleat. Dari asam linoleat, sifat fisis lemak. Yang pertama, pada suhu kamar, lemak hewan pada umumnya berupa zat padat, sedangkan lemak dari tumbuhan berupa zat cair. Yang kedua, lemak yang mempunyai titik lebur yang tinggi mengandung asam lemak jenuh, sedangkan lemak yang mempunyai titik lebur rendah mengandung asam lemak tak jenuh. Contohnya, tristearin atau ester gliserol 3 molekul asam stearat mempunyai titik lebur 71 derajat Celcius, sedangkan triolein atau ester gliserol dengan 3 molekul asam oleat mempunyai titik lebur min 17 derajat Celcius. Sifat kimia lemak. Yang pertama yaitu reaksi penyambunan atau saponifikasi. Yang kedua, halogenasi. Dan yang ketiga, hidrogenasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami minta maaf. Bila ada yang ditanyakan, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.